Tujuan pembelajaran. Yang pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif biasanya disingkat dengan IA. Paradigma IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama, buat pertanyaan. Lalu, ambil pelajaran. Kemudian, gali mimpi bersama. Terus, jabarkan rencana. Yang terakhir, atur eksekusi. Bagja. Visi guru penggerak. Terwujudnya peserta didik berkebutuhan khusus yang takwa, mandiri, inovatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan cendekiawan. Lebih mudah kita singkat dengan Taman Ingrogo Cendekiawan. Penjelasan komponen visi. Takwa, sikap yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing, berkata dan berbuat baik sesuai ajaran agama, bersikap ramah, sopan, dan menghargai sesama manusia, mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar, dan bertingkah laku yang baik. Mandiri, berusaha mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Elemen kunci dari mandiri ini ada pada kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Inovatif ini adalah bagian dari perwujudan dimensi kreatif, di mana kita berupaya mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat menghasilkan karya yang baru, yang bermanfaat dan berdampak untuk semuanya. Gotong royong. Sikap yang bisa kita implementasikan adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Berkebinekaan global. Usaha mewujudkan peserta didik yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Cendekiawan adalah bagian dari perwujudan dimensi bernalar kritis, di mana kita berusaha mewujudkan peserta didik yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Prakarsa perubahan diri fokus pada visi aspek mandiri yang merupakan bagian dari dimensi mandiri pada profil belajar Pancasila. Upaya untuk meningkatkan kemampuan pengembangan diri
atau Proksus. Pada dimensi mandiri, pada siswa SLB Negeri Cilacap bagian tunagrahita melalui pembiasaan dan pembelajaran. Tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Yang pertama, buat pertanyaan pertama atau define. Pertanyaan. Yang pertama, mengapa siswa belum terampil dalam hal merawat diri? Yang kedua, bagaimana solusi yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Dan tindakan. Yang pertama, melakukan asesmen kemampuan awal siswa. Yang kedua, melakukan pembiasaan bagi peserta didik. Yang ketiga, berdiskusi dengan wali murid terkait pengulangan materi merawat diri di rumah. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang muncul, siapakah yang telah berhasil merawat diri dengan baik? Bagaimana cara dia meningkatkan kemampuan merawat diri? Aktivitas apa saja yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan merawat diri? Situasi apa yang dapat meningkatkan kemampuan merawat diri? Lalu terakhir, keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam merawat diri? Lalu tindakannya adalah melakukan kolaborasi dengan guru di kelas lain yang muridnya mampu merawat diri. Kemudian mencari tahu trik apa yang digunakan guru untuk menyampaikan materi merawat diri. Kemudian mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan seorang guru dalam menyampaikan materi merawat diri. Kemudian menggali pengalaman dari anak-anak yang berhasil dalam merawat diri. Yang terakhir menceritakan kepada siswa tentang perubahan baik siswa yang berhasil merawat diri dengan baik. Kemudian gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang muncul adalah, kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan setelah kemampuan merawat diri meningkat? Lalu, bagaimana perasaan saya ketika melihat kemampuan merawat diri siswa saya meningkat? Kemudian yang ketiga, apa hal-hal yang dapat mendukung agar kemampuan merawat diri semakin baik dan menjadi bagian dari kemandirian siswa? Kemudian, bisakah semua siswa saya memiliki kemampuan merawat diri yang baik? Tindakan saya membuat program baru yang lebih menarik lagi untuk membantu mempermudah siswa dalam merawat diri. Kedua, tentunya saya akan sangat senang dan bahagia, kemudian terus mencari jalan terbaik untuk meningkatkan kemampuan merawat diri siswa. Kemudian yang ketiga, membuat program KMD. KMD itu singkatannya kemampuan merawat diri bersama wali murid, sehingga program yang ada di sekolah sejalan dengan yang ada di rumah. Yang terakhir, saya berharap seluruh siswa sangat baik dalam hal KMD sehingga menjadi pribadi yang mandiri. Lalu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, apa langkah sederhana yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan merawat diri? Lalu, berapa lama target waktu untuk mencapai kemampuan merawat diri? Kemudian, bagaimana cara mengukur kemajuan dan progres langkah-langkah tersebut? Yang terakhir, tindakan dan kegiatan di kelas apa saja yang mendukung peningkatan kemampuan merawat diri? Lalu tindakan saya adalah bertanya kepada siswa, siapa yang sudah bisa KMD? Kemudian, yang kedua, bertanya kepada siswa, kenapa belum bisa KMD dengan baik? Kemudian, yang ketiga, target waktu untuk bisa mencapai KMD yang baik adalah maksimal 3 bulan untuk tiap indikator. Yang keempat, cara mengukur kemajuan KMD menggunakan checklist kemampuan merawat diri. Yang terakhir, memasang poster KMD, memberikan motivasi kepada siswa agar bisa dan mau melakukan KMD secara mandiri. Kita sampai di penghujung Bagja. Yang terakhir adalah atur eksekusi atau delivery. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana peningkatan KMD? Yang kedua,
kapan rencana peningkatan KMD siswa. Yang ketiga, siapa saja yang akan mengamati dan memantau proses rencana itu. Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan kegiatan ini. Yang kelima, siapa yang menampung dan membahas solusi dari permasalahan ini. Yang keenam, bagaimana cara menjaga program positif ini secara kontinu. Tindakan yang pertama, kepala sekolah, rekan guru, dan wali murid dilibatkan dalam penyusunan program KMD. Kemudian, kegiatan berlangsung selama pembelajaran di kelas dan teruskan dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, guru kelas dan wali murid terlibat dalam pemantauan kegiatan. Yang keempat, dengan checklist KMD, kita bisa mengetahui peningkatan yang telah terjadi. Yang kelima, guru sebagai penampung dan pembahas terkait solusi permasalahan yang muncul. Yang keenam, bersama guru yang lain mengadakan sharing terkait hal ini untuk menebalkan kemampuan guru dalam menyampaikan materi.